mulai. Bismillah. Gimana Ari? Ini Ustaz mau nanya, saya sering ngalamin sakit lambung, tapi sakitnya itu kadang susah sembuh Ustaz. Bahkan ke rumah sakit juga nggak sembuh-sembuh gitu. Terus saya mau nanya, gimana sih Ustaz bedain sakit lambung yang benar-benar sakit medis dengan sakit lambung yang karena gangguan jin Ustaz? Nah, bagus nih pembahasan ini. Pembahasan yang seperti ini juga sebenarnya sakit lambung itu kan hampir dirasakan oleh kebanyakan manusia, terutama mahasiswa ya. Yes. Karena mahasiswa kan suka makan makanan micin ya. Yeah. Makanan cepat saji ya. Nah, sakit lambung ini sebenarnya sakit sederhana sih. Sakit lambung hampir semua dirasakan. Hanya saja ada sakit lambung yang parah, ada yang sulit sembuh kan gitu kan. Nah, kalau secara medis mungkin kita sudah tahu semua ya. Penyakit lambung itu kenapa? Mungkin karena ada makan pedas, makanan keras, jarang makan pagi dan segala macamnya. Makanya Indomie aja misalnya kan. Nah, itu lumrah bagi orang udah pada tahu kenapa sakit lambung, ya kan? Atau makannya nggak teratur dan segala macamnya. Nah, tapi ada sakit-sakit lambung yang tak kunjung sembuh. Nah, seperti itu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus waspada ataupun minimal kita memang betul-betul berobat. Nah, karena ada orang-orang yang juga sakit lambung bukan karena pengaruh medis, tapi pengaruh non medis. Nah, saya ada beberapa selama saya meruqyah, beberapa orang meminta diruqyah karena sakit lambung sehingga was-wasnya tinggi. Nah, bagi mereka ya karena nggak kunjung sembuh minta ruqyah, mana tahu dengan doa disembuhkan oleh Allah. Nah, ketika saya bacakan Al-Quran, ternyata itu ada permainan syaitan di situ. Nah, walau dasar awalnya dia sakit lambung, memang betul-betul sakit lambung. Syaitan, inna syaitan yadri minal ibni adam madaradam. Di hadis yang lain dengan redaksi yang hampir mirip. Jadi intinya syaitan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Nah, ketika aliran darah ini masuk ke organ kan. Nah, ketika syaitan masuk ke dalam tubuh kita, maka syaitan ini terkadang dia melihat organ yang terlemah dalam tubuh kita. Nah, misal kita bekas pernah operasi cesar nih misal. Nah, dia tinggal di situ. Atau kita mungkin dulu pernah patah misalnya, di operasi patah, maka dia tinggal di situ. Atau kita misalnya sakit lambung, dia tinggal di lambung, memperparah keadaan penyakit kita. Nah, sehingga ada sebahagian yang sebenarnya kalau dikasih obat ini oleh dokter udah kurang atau minimal ya kuranglah minimal walaupun nggak sembuh gitu kan. Sebagaimana orang-orang lain yang melakukan pengobatan medis juga. Nah, tapi ternyata ada orang yang minum obat bertahun-tahun, bahkan 3 tahun untuk minum obat, jangankan sembuh, kurang pun enggak. Nah, ini kenapa ini hal seperti ini? Nah, ini kebiasaannya ada gangguan-gangguan medis. Nah, di mana kita seperti pertanyaan tadi ya, di mana kita tahu kalau sakit lambung kita ini sakit lambung karena non medis. Iya. Kalau karena medis mungkin pada tahu semua nih kawan-kawan nih yang nonton ini. Apalagi yang nonton dokter ya, orang kesehatan ya. Paham Ustaz. Nah, kalau non medis, nah kita ini harus tahu nih, ada beberapa hal. Yang pertama, kebiasaan sakit lambung non medis, kita itu panas perutnya, sering panas. Kemudian kembungnya pada waktu-waktu tertentu. Biasanya sudah asar itu kembung, sakit, mulus ketika asar atau maghrib. Tapi kalau ketika pagi itu aman, gitu kadang-kadang. Mulus panas saja di dalam perut itu. Nah, kemudian kadang-kadang kita itu ada yang ketika kita mimpi itu mimpi seperti kita diberi makan atau makan sesuatu. Dan kadang kita itu suka sekali pada makanan tertentu.
Sejak kita sakit perut itu, kita merasa misalnya suka pada mie aja maunya makan, atau kacang aja misalnya. Suka makan makanan tertentu itu. Nah, suka tuh jadi aneh itu kan sakit perutnya. Kemudian ada obat yang biasa jangan diminum, minimalnya meringankan. Kan kalau ada orang sakit lambung sederhana itu kalau minum obat tuh langsung ringan gitu kan. Kalau sakit lambung gangguan sihir atau gangguan jin tuh, kita minum obat justru nggak ngefek. Nah, gitu seperti itu. Jadi kita sulit lah sampai kita udah was-was tinggi, ya kan, ketakutan yang mendalam, tidak kunjung sembuh, sehingga kita banyak dari kita berhenti mendatangi dokter, mendatangi praktek-praktek rumah sakit, akhirnya malah datang ke dukun. Ini sangat disayangkan. Ternyata di dalam Islam pun masih ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya ruqyah. Nah, jadi kita ruqyah dia, dan saya banyak melakukan ruqyah orang yang sakit lambung yang ngefeknya sampai ke was-was luar biasa. Nah, solusinya apa nih? Kalau kita udah sakit lambung, ternyata lambung itu tuh gangguan, misalnya ya kan? Kan itu mau ditanyakan ya? Pasti mau ditanya. Misalnya kita sakit lambung iya secara medis, tapi nggak begitu parah. Gangguan jin juga iya, sehingga kita sulit sembuh. Kita minum obat dokter nih nggak sembuh-sembuh nih. Gimana ceritanya nih? Nah, ceritanya saya akan memberikan beberapa tips ya, biar kita itu sembuh sakit lambung kita karena medis, dan sakit lambung kita juga karena dibuat oleh jin. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan, ada beberapa herba yang harus kita lakukan dan kita minum seperti itu. Bagi sahabat sekalian yang kira-kira ada sakit lambung, baik itu lambung sakitnya medis atau karena non medis, apalagi non medis ya, maka ada beberapa tips yang saya berikan agar lambung Anda itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sediakan air. Air 1 gelas ya. Kalau ini satu gelas lah insyaallah kira-kira ya. Tapi ini air hangat kalau bisa ya, air hangat. Kemudian bisa cari di rumah, buat sendiri juga boleh ya. Yang pertama kunyit. Yang kedua temulawak. Ya, yang ketiga bidara, yang keempat gula aren, jangan gula pasir, gula aren. Nah, itu dijadikan satu, ditumbuk dijadikan satu. Gula arennya nanti aja ya, ditumbuk dulu, kemudian diperas airnya. Nah, diperas airnya, campurkan ke dalam air yang segini juga boleh ya, atau 1 gelas segini lagi air hangat tadi tuh. Nah, kemudian minumnya 1 jam sebelum makan. Tapi lebih bagus airnya ini air yang sudah diruqyah dulu, ataupun ketika dicampurkan semuanya diruqyah dulu, minimal baca Al-Fatihah plus doa, begitu ya. Kemudian minum 1 hari 2 kali boleh, seperti itu. Nah, kalau sangat sulit, karena kan buat kunyit itu sulit, kadang sampai kuning-kuning tangan kita, bahkan mungkin blender kita jadi kuning, jadi rusak ya kan. Nah, ataupun sulit lah kita buat, misalnya sulit kita temukan barangnya. Nah, misalnya ini contohnya sudah ada sama kami nih ya. Contohnya sari temulawak instan. Ada temulawak, ada kunyitnya, ada bidaranya, ada gula semutnya. Nah, seperti ini. Ini sudah diruqyah nih ya. Nah, ini tinggal kita campur 1 sendok saja ke air hangat kuku lah, atau kalau air panas juga boleh, kita campurkan saja, itu sudah Masya Allah luar biasa. Tinggal kita bacakan Al-Qur'annya, perbanyak Al-Fatihahnya begitu, dan ayat-ayat penghancur sihir seperti itu, Insya Allah ya. Begitu saja, dan lakukan ini sehari 2 kali ya. Terutama ingat, waktu perut kosong, nggak mesti sebelum makan, sesudah makan 2 jam juga boleh misalnya. Kalau kita tahan misalnya, boleh kita minum 3 kali, tidak mengapa. Nah, insya Allah
Cara minumnya, coba minum 1 botol ini saja dulu dan lihat hasilnya bagaimana. Dan sudah banyak orang-orang yang sudah beli sama saya ataupun dia minum sendirinya, buat sendiri di rumah. Alhamdulillah sudah banyak yang sembuh. Sembuh atau tidak sembuh itu izin Allah, ya kan, bukan kita yang sembuhkan. Jadi kita usaha saja. Selamat mencoba dan selamat berusaha, sahabat.